hujan sepanjang hari ini mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, di mana ini salah satu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri agar hujan tersebut menjadi rahmat bagi kita dan di mana kita telah sampai kepada bab al-li'an atau al-la'an, bab tentang banyak melaknat, atau orang yang gampang melaknat, mendoakan buruk atau kejelekan kepada yang lain, di mana ini merupakan salah satu akhlak yang tercela tentunya. Pada bab-bab yang lalu juga disebutkan bahwasanya Nabi kita alaihissalam bukanlah orang yang banyak melaknat, tidak mudah mencela, apalagi keji dan berlaku atau berbuat dan berkata juga sesuatu yang hikmah. Di sini Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah membuka hadisnya dari riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati syuhada'a wa la syufa'a. Laknat sendiri berarti adalah kutukan atau dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Itulah laknat. Padahal rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu dari makhluknya. Kalau manusia dan jinnya, yang mukmin maupun yang kafir, tercelup oleh rahmat Allah. Biar mereka menyembah batu, biar mereka menyembah apa, hatta binatang juga Allah kasih makan, Allah kasih minum, ya kan? Allah berikan nikmat-nikmatnya. Ini bagian dari rahmat Allah terhadap makhluknya. Kemudian di sini Nabi menyatakan sesungguhnya orang yang banyak melaknat tidak akan pada hari kiamat menjadi saksi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dianggap menjadi saksi, di mana seperti diketahui bahwasanya Nabi kita juga umatnya Allah jadikan saksi atas umat-umat sebelumnya. Kemudian orang yang banyak melaknat ini dikeluarkan atau dikecualikan dari umat Muhammad alaihissalam yang sejatinya menjadi saksi atas umat sebelumnya. Juga wala syufa'a, juga tidak bisa memberikan syafaat, karena mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya itu memberi syafaat, yaitu memberi rekomendasi, memberi rekomendasi ataupun juga kesaksian bahwa ini si A atau si B memang orang soleh, memang layak masuk surga. Itu masing-masing dari mukmin itu menjadi saksi atas mukmin yang lainnya yang akan mendorongnya untuk masuk surga, sebagai pengantar aksesnya jalannya menuju surga. Akan tetapi orang yang banyak melaknat itu akan dikecualikan dari yang demikian.
maka ini adalah sesuatu hukuman sekaligus juga sesuatu karunia yang terlarang atau tertahan orang yang banyak melaknat darinya. Dalam riwayat yang lain yang kedua disebutkan di sini dari sahabat yang lain yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lis-siddiqi ay yakuna la'anan. Tidak semestinya, tidak selayaknya orang yang jujur itu menjadi orang yang mudah melaknat, gampang melaknat. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan di sini, bahwasanya disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan selain keduanya, bahwasanya ketika seseorang melaknat orang lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Laknat itu akan naik ke langit. Kemudian dia tidak menjumpai jalan atau pintu-pintu langit ditutup, sehingga dia harus balik ke bumi. Ketika laknat itu balik ke bumi, maka dia menjumpai juga bumi pintu-pintunya tertutup, artinya tidak ada jalan baginya. Akhirnya kemana laknat tadi? Nanam ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, mencari orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat itu memang pantas untuk dilaknat, ya sudah mengenainya. Jika tidak pantas, maka ia akan kembali kepada pemuncaknya, dan ini yang kita lakukan. Laknat tadi akan kembali kepada yang mengucapkannya, dan ini sekali lagi yang kita takutkan. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang ketiga dari sahabat yang lain pula, dari sahabat Hudzaifah berkata, ma tala'ana qaumun qad illa huqqa 'alaihimul la'nah. Tidaklah satu kaum saling melaknat kecuali mereka pantas mendapatkan laknat tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau anggota suatu kaum, anggota suatu masyarakat masing-masing suka melaknat, maka laknat itu ya tidak akan keluar dari situ, pasti kena salah satunya. Kalau sudah naik ke langit seperti tadi dikatakan, naik ke langit tidak terima, turun ke bumi lagi tidak terima, akhirnya mengenai ke kanan dan ke kiri. Jamaah yang dirahmati Allah, memang berkenaan dengan laknat ini, tanpa dilaknat pun ada beberapa golongan, beberapa jenis, beberapa orang yang memang akan mendapat laknat. Na'udzubillah. Tanpa dilaknat pun, ya, oleh siapapun, laknat itu akan mengenainya. Yang dimaksud tentunya laknat dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Yang pertama, ada sekitar belasan atau yang sempat saya berikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulnya akan melaknat golongan atau orang tersebut. Yang pertama adalah tentunya orang kafir. Pada surah Al-Ahzab ayat 64 Allah menyatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang kafir. Di sini Allah sendiri yang melaknat, artinya menjauhkan rahmatnya dari orang-orang kafir.
Kalau di akhirat, ya itu jelas dijauhkan darinya surga yang merupakan inti dan pusat rahmat Allah. Karena di dalamnya berisi nikmat-nikmat. Orang kafir dijauhkan sama sekali dari yang namanya surga ini. Karena dikatakan di sini, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir, yaitu menjauhkan mereka dari rahmatnya sejauh-jauhnya, dan Allah siapkan bagi mereka neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Pada surat Al-Ahzab ayat 64. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, di antaranya dengan menyembelih untuk selain Allah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamnya, orang yang bertauhid, menyatakan inna sholati, dan dalam doa istiftah kita pula inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sembelihanku dijadikan yang kedua setelah salat. Maka dari itu dalam hadis pun disebutkan bukan soal besar kecilnya sembelihan, unta atau sapi atau kambing, bukan. Dalam riwayat tersebut disebutkan menyembelih lalat. Lalat yang selalu kita usir tapi bisa menyebabkan si A masuk surga, si B masuk neraka. Si A enggan mempersembahkan harta seekor lalat, menyembelihnya untuk selain Allah, sedangkan si B menyembelihnya untuk selain Allah. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karenanya. Kemudian yang ketiga, orang yang melindungi pelaku maksiat dan juga pelopor bid'ah. Pelopor bid'ah yaitu mengada-ngada dalam agama, memprakarsai ibadah dan lain-lain. Orang yang demikian, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat, fa'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in man awa muhdithan, ya, man awa hadathan aw muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang menjadi, ya, pelindung, pengayom, pengadopsi satu kebid'ahan dalam agama, maka baginda dan Allah, malaikatnya dan seluruh manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, yaitu orang yang mencela kedua orang tuanya. Hadisnya sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Bagaimana orang mencela kedua orang tuanya sendiri, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, yaitu ketika seseorang mencela orang tua lain, orang tua temannya, lalu dia tidak terima dan balik mencela orang tuanya, maka yang demikian adalah orang yang terlaknat. Mengapa? Ya, diantaranya karena itu bagian dari apa? Durhaka kepada orang tua. Orang tuanya enak-enak istirahat tidur di rumah, ataunya dikirimi laknat. Semua, ya kan, karena si anak tadi. Makanya Allah murka kepada orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dirahmati Allah, yang kelima, yaitu orang yang merubah batas tanah. Nah ini bagus tanah. Dan alangkah sedikit apa banyaknya? Mudah-mudahan sedikit. Ya, di mana
dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah, wa la'anallahu man awa muhdithan, wa la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man ghayyara al-manar." Jadi dari yang kedua sampai yang keempat tadi dan terangkum dalam hadis riwayat Muslim ini, satu hadis. Meskipun banyak hadis-hadis pendukung lainnya. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih, mempersembahkan tumbal kepada selain Allah, atau ketika menyembelih menyebut nama selain Allah. Kemudian Allah melaknat juga yang melindungi pelaku maksiat atau kebid'ahan dalam agama. Lalu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tadi sudah disebutkan. Lalu yang terakhir Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Merubah batas tanah, baik itu dimajukan atau dimundurkan, sama. Ngambil tanah di depannya atau ngambil tanah di belakangnya, sama. Maka perbuatan ini termasuk dosa besar, tidak main-main, karena disebutkan laknat bagi pelakunya, dan ini merupakan ciri-ciri dosa besar. Ketika suatu dosa terdapat ancaman azab yang pedih di akhirat, atau laknat Allah baginya, atau hukuman yang keras di dunia berupa had, maka ini adalah ciri-ciri dosa besar seperti yang disebutkan dalam keterangan Ibnu Abbas tentang al-kabirah atau dosa besar. Kemudian yang keenam yaitu orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan berupa khamar. Kalau sekarang lebih kemudian menjadi narkoba, bukan hanya berupa minuman, berupa suntikan, berupa serbuk, semuanya ini adalah barang-barang yang terlaknat, dan pelakunya bukan hanya pelakunya dalam riwayat hadis yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi 10 orang yang ikut andil dalam masalah khamr ini. Bayangkan, 10-10-nya terlaknat. Bayangkan, bukan hanya yang menuang, bukan hanya yang meminumnya, tapi 10 mulai dari startnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 'ashratan 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmula ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtari laha wal mushtara lahu. Allah, lengkap, komplit. Rasulullah sebutkan dengan rinci. Rasulullah SAW melaknat dalam khamr itu 10 perkara orang yang tersangkut paut di dalamnya, yang memerasnya, karena khamr dulu biasanya dari anggur atau dari ininya kurma. Kalau kita dari tua, dari apa? Ya, itulah tidak tahu saya. Lebih baik tidak tahu. Yaitu yang memerasnya tadi. Kemudian yang kedua yang mengambil hasil perasannya, yang mengambil hasil perasannya, ini ikut andil. Kemudian yang meminumnya, berarti petaninya, buruhnya juga ini kena. Kemudian yang mengkonsumsinya, yang meminumnya, yang mendistribusikannya, yang jadi supplier, apa distributor, sama, betul, urusan khamr aja.
memesannya, membernya, pelanggan tetap yang memesannya, kemudian yang menuangkannya, ada kalau bos masa mau sendiri, tahunya dikeluarkan kan, yaitu yang ikut menuangkan meskipun tidak minumnya, begitu kena juga laknatnya. Kemudian yang menjualnya, yaitu kedai, warung, supermarket, minimarket, semuanya itu kena laknat. Kalau ada di satu supermarket atau minimarket, ya sama, mulai dari kasirnya sampai manajernya itu juga masuk. Bukan hanya satu kalau distributornya di sini. Yang menjualnya maksud saya. Karena kasir pun itu yang menggulkan atau yang finishingnya. Kemudian yang memakan hasil penjualannya, yang menghitung, yang ikut menghitung tadi, kemudian yang juga memakan hasil keuntungannya. Kemudian yang membeli secara langsung, datang ke agennya, ataupun nyuruh pembantunya, pegawainya, belikan saya ini. Itu kena juga. Yang pembantunya yang cuma selesai digaji sebenarnya saya, karena anaknya juga lengkap. Jadi yang mengelilingi Anda ya alhamdulillah, di sini ada Omar, semuanya 10 orang ini yang tersangkut paut secara langsung atau tidak langsung terlaknat. Yang jual sepertinya, yang jual kalau sekarang semua kalau diturunkan, dikiaskan, itu kena semua. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Amin. Kemudian juga yang ke-7, yaitu orang yang memakan riba dan ikut membantu terlaksananya transaksi riba. Ini kok juga tak lebih atau tak kurang serunya. Jadi bukan hanya pelakunya riba ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang menyetorkan riba, yang mencatat transaksi riba, dan 2 orang saksi dalam transaksi riba, semuanya kena. Beliau kemudian mengatakan, semua itu yang saya sebutkan adalah sama dosanya. Mau yang jadi pencatatnya, sekretarisnya, mau yang jadi saksinya, semuanya yang menyetorkannya, semuanya sama dosanya. Kemudian berikutnya, orang yang meratapi mayit. Ini juga tak kalah pentingnya di sini, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Rasulullah SAW melaknat orang yang meratapi mayit dan meminta untuk mendengar ratapan, dan meminta untuk mendengar ratapan. Tentunya yang namanya meratap bukan menangis, beda. Menangis itu rahmat dari Allah. Rasulullah SAW menangis
dikatakan dalam salah satu riwayat sampai tanah yang di hadapan beliau itu basah karena tangisan beliau. Tapi tentunya bukan tangisan yang dengan suara ya merau-rau atau yang meninggi dan seterusnya, tapi dengan tentunya menahan suara tersebut sehingga tangisan Rasulullah itu tidak terdengar suaranya, justru gemuruh dada beliau yang terdengar untuk menangis. Karena begitu beliau tahan ketika putranya wafat, ketika putrinya wafat. Rasulullah putra putrinya yang 6 itu wafat di hadapan beliau, dan beliau juga yang turun tuh, kecuali Fatimah saja yang wafat sesudah beliau 6 bulan. Adapun yang lain putranya tiga-tiganya Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim wafat di hadapan beliau alaihissalam. Kemudian putri-putrinya juga demikian. Maka ini sesuatu yang tidak mudah tentunya, sesuatu yang tidak mudah, dan ini bagian dari ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita, dan beliau lapang dada, ya, mampu melalui ya, masa sulit tersebut. Ya. Maka yang dimaksud dengan meratapi tentunya biasanya diiringi dengan suara yang meninggi, kemudian perbuatan-perbuatan ya, entah itu dengan mukul-mukul dada, entah itu dengan merobek-robek baju, termasuk kantongnya, yang seperti itu yang dimaksud dengan meratapi mayit atau mayat. Nah, kemudian orang berikutnya yang terlaknat adalah orang yang memberi suap sogok dan yang menerima suap. Allah musta'an. La'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal muntashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerimanya. Yang memberi dan yang menerimanya sama-sama telah. Karena kalau yang memberi tidak diterima, tentu akan terstop di situ. Tapi kalau memberi kemudian diterima, berarti akan datang orang-orang setelahnya, antrian panjang, ya kan? Akhirnya sampai generasi ke generasi menjadi bola salju, menjadi lingkaran setan. Akhirnya terjadilah kerusakan dalam tatanan masyarakat, karena orang yang tidak berhak bisa punya hak dengan suap atau sogok itu tadi. Bahkan orang yang betul-betul punya hak bisa hilang haknya, bisa menjadi terzalim dengan apa? Dengan sogok suap itu tadi. Maka dari itu Rasulullah SAW melaknat golongan ini, baik yang menerima ataupun yang memberi. Tak kalah pentingnya jamaah yang dirahmati Allah, golongan yang terlaknat berikutnya tanpa kita laknat sekali lagi, yaitu pria yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Laki-laki la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minal rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bil rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Joko jadi susi. Nah ini saya alun-alun. Ya, kalau sudah dikirim ke kantor polisi, digertak, baru Joko Pak keluar KTP-nya Joko. Kalau di jalan punya Susi atau Wati. Maaf kalau ada yang di belakang
penampilan, gaya bicara, baik itu pakaian juga, semua termasuk potongan rambut, La'an dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas juga perawinya, la'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal wal mutarajjilati min an-nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum fa akhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pria yang bergaya seperti wanita. Pria yang bergaya seperti wanita, jalan tapi gemulai misalnya. Gemulai biasanya jalan perempuan. Maka ini cara berjalannya pun berarti sudah terlaknat orang yang demikian. Laki-laki jalannya seperti wanita, atau sebaliknya wanita tomboy, sebenarnya tomboy, ya, seperti menyerupai laki-laki, pakai celananya juga celananya seperti laki-laki misalnya. Bahkan beliau mengatakan, keluarkan mereka kalau ada di rumah kalian, keluarkan, jangan kasih tempat. Kemudian Ibnu Abbas mencontohkan Nabi pernah mengeluarkan si A dan Umar bin Khattab pernah mengeluarkan si B. Artinya dipraktikkan ini, bukan hanya ancaman, bukan hanya sabda beliau. Bahkan Umar bin Khattab pun mengeluarkannya. Karena terdapat riwayat, saya tidak sempat mengajak atau membaca kembali riwayat ini. Yang jelas riwayat ini sahih insyaallah, karena ketika dulunya mengkaji Sahih Bukhari atau Muslim di bab kemudian disebutkan bahwasanya, dan ini biasanya memang apalagi di zaman kita sekarang ini, orang bermudah-mudah bencong kayak perempuan, ya kan? Maaf, biasanya yang kerja di salon, bukan di tempat cukur lah ya, tapi di salon. Nah, di salon, tapi laki-laki menerima pasien pasiennya, apanya? Customernya ya, itu perempuan. Nah, ini biasanya dimulai biasanya. Ya, yang saya tahu, mudah-mudahan ini sudah ketinggalan ini. Seperti itu terjadi juga di zaman Rasulullah. Oh, ini orang bencong, ya, dibiarkan masuk ke kumpulan wanita. Kemudian subhanallah, si bencong ini keluar dari majelis tersebut. Kemudian dia bercerita kepada laki-laki. Ternyata dia kelaki-lakiannya itu bukan pudar, bukan hilang, ada. Kemudian dia mensifati fulana itu begini dan begitu, yang mensifati wanita yang cantik. Maksudnya bukan hanya wajahnya, tapi termasuk bodinya, toma. Jadi disifati demikian, kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melarang orang ini untuk masuk ke majelis wanita karena dia laki-laki. Dan subhanallah, di zaman kita sekarang ini, terutama di tempat yang saya sebutkan tadi, di persalonan itu memang bermudah-mudah. Apalagi memang kaum fasik dan fasikin dan fasikot misalnya, kelompok-kelompok sahabat itu memang ya justru memang begitu, ya kan? Yang kebalikannya, kalau yang ini laki-laki maka bukan salonnya perempuan dan seterusnya. Kemudian juga
Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatal rijal atau lubsatal rajul. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya. Karena dimanapun di dunia ini, bangsa apapun di dunia ini pasti punya pakaian laki-laki, punya pakaian perempuan. Meskipun mungkin ada satu atau dua yang sama dari atribut atau pakaiannya, tapi tetap terlihat ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Misalnya seperti di Arab, ya kan, sama-sama ditutupi kepalanya pakai ini, seperti pakai kudung katanya, tapi beda, terlihat perbedaannya dengan ikannya misalnya, ya kan, dengan lain-lainnya terlihat perbedaan. Sarung, misalnya ada sarung laki-laki, ada sarung wanita, ya kan? Tapi semua tahu sarung laki-laki modelnya itu begini, jahitannya begini. Kalau sarung perempuan itu begini, seperti itu. Maka tidak ada orang kafir, orang barat sekalipun, ya kan, mereka membedakan yang namanya toilet, men dan woman. Mereka bedakan, mereka mengajak kepada persamaan dan lain-lain. Subhanallah. Kemudian orang yang menyambung rambutnya dan meminta disambungkan. Orang yang menyambung rambutnya atau memintakan, berarti apa? Salon lagi, antum yang bilang ya. Berarti orangnya yang minta disambungkan dan yang membayar orang untuk disambungkan, sama-sama terlambat. Sekarang bukan hanya rambut yang disambung, alis pun atau bulu mata juga, ya kan, disambung. Ini masuk la'anallahu wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Apa itu artinya? Sesudah bisa. Apa?
Kita lanjutkan sedikit tentang ayat ke-11 dan 12, yaitu orang yang menyambung rambutnya. Mesti dalam hadis yang disebutkan ini adalah menyebutkan wanita, tapi ini juga berlaku bagi laki-laki. Disebutkan wanita karena pada masa itu yang melakukannya wanita, umumnya wanita atau wanita saja. Tapi di era kita, era lebay seperti laki-laki pun jadi pesolek, maaf ya. Ya, sebagian laki-laki itu juga bersolek dalam artian. Ya, di sini hadisnya berbunyi, artinya tadi Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Jadi pelakunya dan objeknya. Ya. Begitu pula Rasulullah melaknat perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Yang pertama tadi, jenis yang pertama itu tentang menyambung rambut. Dan rambut sekali lagi biasanya rambut yang di wajah umumnya, yaitu rambut kepala dan rambut mata, alis, kemudian bulu mata, ya kan? Sehingga mungkin banyak dari pengantin laki-laki yang tertipu, ya kan? Ketika melihat atau ketika nazar, ya kan, calonnya masya Allah bulu matanya cantik sekali, tidak tahu kalau itu sambungan aksesoris HP. Ketika sudah jadi, ya kan, malam pertama bangun tidur, itunya lepas di bantalnya, dikira kelabang atau kelabang seribu, padahal itu adalah tambalan bulu mata. Baik. Tapi di zaman sekarang lagi mungkin laki-laki misalnya karena terlambat menikah, umur di atas 30, 35 misalnya baru menikah, kemudian botak, akhirnya apa? Pakai rambut wig. Ya, terjadi apa terjadi? Terjadi. Padahal antum boleh tahu dan harus tahu bahwasanya justru ya di antara kelebihan yang Allah berikan, sampai-sampai ulama terdahulu itu mengarang kitab kelebihan lelaki yang botak. Jadi jangan dikira lelaki yang botak itu kemudian tidak disukai oleh wanita. Tidak. Justru itu bagian dari, boleh jadi bagian dari apa? Bagian dari keindahan yang Allah ciptakan pada orang tersebut. Nah, kalau tidak karena kelebihan para ulama salaf itu tidak mungkin kemudian menoleh pada titik masalah ini lalu mengarang kitab, itu mustahil. Ya. Baik, akan tetapi sekali lagi mereka yang kurang pengetahuan tentang hal ini dan juga mungkin percaya dirinya merosot dan lain-lain, akhirnya menempuh jalan pintas yang mana jalan tersebut
Ini yang menjadi poin utama. Karena perbuatan tersebut mengundang laknat Allah, maka pakai aslinya, pakai apa adanya. Tidak apa-apa, ya kan? Pakai soko, pakai apa? Oden. Ya. Kemudian al-washim wal mustashim wal mustawshimah, perempuan yang membuat tato. Apakah laki-laki tidak membuat tato? Ya membuat, berarti juga laknat yang melakukannya. Dan yang meminta dibuatkan tato, yaitu mereka yang pekerjaannya membuat tato. Dan yang lebih parah dari ini, masalah tato ini, membuat tato di tempat-tempat aurat mughalladhah, aurat yang sangat tertutup di bagian depan atau belakang. Ini terjadi apa? Terjadi. Ya, gimana orang, bahkan mungkin lawan jenisnya yang bikin dibuat kupu-kupu lah, dibuat apa ya? Iya. Ya. Haya, malu, tidak punya malu kepada Allah yang pertama, kemudian juga kepada makhluk lawan jenisnya. Di mana hatta di depan orang tuanya pun dia tidak mungkin menikah aurat itu, tapi di depan orang yang tidak dikenal, kemudian lawan jenisnya dia buka itu untuk apa? Tren-trenan yang merupakan akses ke neraka. Alhamdulillah, jangan sampai. Kita itu bukan kemajuan, itu adalah kemunduran. Jadi jangan dikira tato itu sesuatu yang baru. Tapi 1400 tahun yang lalu sudah mengharamkannya. Berarti ini sesuatu yang kuno, bukan ketinggalan zaman lagi. Apa? Purbatala kelasnya. Dan sekarang dihidup-hidupkan yang seperti ini, dibuat tren-trenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang mendatangkan laknatnya diri kita, keluarga kita, dan umumnya kaum muslimin. Juga jangan lupa untuk kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari perkara-perkara tersebut. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum mungkin satu pertanyaan? Yang dimaksud laknat ya, dijauhkannya seseorang atau objek yang terlaknat itu dari rahmat Allah. Itu laknat. Ya, terkutuk kalau dari bahasa kita ini, yaitu orang yang dijauhkan dari laknat Allah. Maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah berarti didekatkan ke neraka maksimal, atau tidak, kalau ininya dicemplungkan ke neraka. Ya. Jadi kalau sudah terlaknat dengan kalam Allah, dengan Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya, dua-duanya ini lebih lagi komplit sudah. Maka dari itu, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari laknatnya dan juga perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.